Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube No Limits Indonesia. Kali ini gue nggak sendirian nih. Gue sekarang bareng ditemani oleh admin IG-nya No Limits nih. Kenalin bro, siapa namanya? Halo, Isan. Isan apa nih? Isan Gayboy. Punya Gayboy NLZ. Follow ya. Oke, ngomong-ngomong, gue denger nih katanya netizen di IG tuh pada nanya nih ke IG No Limits tentang ini nih, produk USR fully set, kelengkapannya lah pokoknya mah. Bener. Untuk motor-motor PCX, ADV sama Vario ya. Banyak. Nah, kalian banyak yang nanya kan nih di Instagram nih, bakal dibahas nih. Jadi mereka tuh banyak yang ragu. Apa sih kelebihannya? Apa sih ngaruhnya? Apa sih? Seberapa besar pengaruhnya? Banyak yang seperti itu. Nah, sekarang kalian kan masih tanda tanya nih, dijelasin langsung sama ownernya. Ya udah, Nih. sekarang kita review per setiap barang yang ada di sini yuk. Cakep. Dari mana dulu nih? Kebanyakan sih banyak yang pengennya tadinya satuan. Satuan. Lebih bagusnya sih sebenarnya sepaket. Ya, Pastinya benar, kita benar, ngebahas satu-satu dulu nih. Satu-satu ya. Nah, gua coba pengen tahu nih, apa sih rumah roller nih? Oke, Orang bilang kan rumah roller nih. Padahal bahasanya kan puli. Puli, ya itu namanya bahasa kerennya bro. Ah. Bahasa kerennya bro. Oke, kita Nah. langsung aja ya. Kita langsung aja jelasin apa sih perbedaannya puli orisinil dengan pulinya USR gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, puli USR ini ada 3 bagian, gitu ya. Yang pertama sirip kipas, terus ini untuk sliding piece-nya buat naik turunnya, sama satu lagi yang paling utama ini yang rumah rollernya itu sendiri gitu. Jadi puli USR ini terdiri dari 3 bagian. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama ini bagian dalam rumah rollernya nih. Ini berwarna hitam, berbeda dengan bawaan motor nih. Itu apa bedanya? Nah, bedanya, Pengaruh besarnya itu apa sih? nah karena ini berwarna hitam, ini sebenarnya lapisan teflon bro. Gitu. Jadi pergerakan roller ini jauh lebih lancar dibanding dengan bawaan orisinil. Gitu. Udah gitu, jalur rollernya juga ini udah dikerok bro. Gitu. Udah Jadi dikerok. bener-bener beda sama orisinilnya ya? Jadi di posisi roller dia bisa lebih ke atas. Gitu. Oke deh. Nah, rollernya tuh maksimal atau minimalnya biasanya? Nah, kalau untuk roller sih biasanya kalau untuk PCX, ADV atau Vario itu bawaan motor tuh 18 gram ya. Gede banget. Kalau pengen ideal gitu ya, akselerasi, top speed, tarikan awal gitu, itu kita saranin di 15 gram bro. Gitu, 15 gram. Tapi kalau lebih mementingkan untuk stop and go, itu pakai 13 gram itu enak. Oh, cocok buat yang suka willy-willy ya, jumping-jumping iya, tuh. iya. Udah gitu, selain itu puli USR ini derajat kemiringannya udah disesuaikan bro. Gitu. Lebih cembung apa lebih rata? Lebih cembung, jadi biar si CVT belt ini semakin cepat ke atas. Tuh bro. Gitu, jadi lebih maksimal. Berarti cocok banget lah ya ini ya. Ya, gitu. Jadi kelebihan puli USR itu seperti itu. Ini baru puli nih. Baru puli. Sekarang tuh ada bagian belakangnya tuh apa sih? Di bagian belakang tuh ada 2, kampas rem, kampas kopling sama mangkok koplingnya bro. Nah, ini gitu. dia. Ini tuh intinya CVT. Ya ini 3. Tuh ini. Ya, ini 3 intinya CVT. Nah, kita bahas dulu di mangkoknya dulu ya. Nah, ini mangkok USR. Nah, kelebihannya apa dibanding dengan bawaan motor? Nah, yang pertama dari beratnya nih. Oh, beratnya beda ya? Beratnya beda. Ini bawaan USR ini lebih ringan. Kok bisa beda gitu sih? Ya, tujuannya untuk apa? Meringankan beban CVT. Dari bahan juga beda? Dari bahan juga beda. Ini terbuat dari CNC aluminium, jadi jauh lebih ringan. Jadi akselerasi tarikan awal tuh lebih responsif bro. Yang pertama. Yang kedua, di pinggir-pinggirnya ini ada pori-pori, bolong-bolong
di jalur kampasnya nih. Nah itu gunanya buat apa tuh biasanya? Nah fungsinya ini untuk mengeluarkan kotoran ya. Yang kedua untuk membuang panas lebih cepat. Gitu. Bener-bener biasanya emang panas kalau misalkan posisi Iya. motor udah capek nih pasti panas. Betul. Ini solusinya oke. Nah, udah gitu yang ketiga di dalam jalur kampasnya ini jalurnya kasar. Oh, emang kasar ya? Kasar, Bro. Oh ya beda bro. Ya, Bener-bener. dibanding dengan bawaan motor, dia halus. Tapi nggak Nggak ada akan tekstur. cepet ngikis kanvas nih kalau misalnya Nah, gitu. nah itu dia. Makanya tadi kita saranin kan semua beli ini satu set gitu. Jadi bro. bahan kampasnya ini udah menyesuaikan dengan si mangkok kopling USR. Jadi tetap awet dan performa tetap terjaga maksimal. Iya, pastinya Gitu, sih. bro. Satu merek bikin satu set ya harus beli satu set, jangan Ya. satu-satu, jangan misah-misah karena bagusnya dari seperti bahan itu. juga udah disesuaikan gitu, satu spek ya gini gitu. Benar. Bro. Nah, tadi kan Oke, nanyain biar awet gimana gitu kampas koplingnya. Nah, kampas kopling ini buatan USR terbuat dari carbon fiber, Bro. Pantesan. Dari karbon. Emang biasanya Orsino pakai bahan apa sih? Ya bawaan tuh dari kampas biasa lah Kampas pokoknya. biasa ya? Cepat habis juga. Iya sih emang. Udah gitu Biasanya tuh dikikis-kikis kalau sama mekanik tuh di garis-garis. buat biar Biar nggak selip. dikit. Nggak selip. Heeh. Ini mah nggak usah Nggak usah. dikikis. Iya, soalnya kelebihannya apa dibanding dengan bawaan motor? Iya, pertama tadi kan udah jelasin bahan terbuat dari karbon. Yang kedua ini trek jalur kampasnya lebih panjang, Bro, dari bawaan motor. Gitu. Ya, mungkin Jadi lebih gigit, anti slip juga. Gitu. Dan yang pasti ini dua kampas sama mangkok ini kalau dipakai itu bisa ngilangin gredek. Nah itu. Gitu. Biasanya motor standar tuh rata-rata gredek. Iya, penyakit PCX, Vario, sama ADV itu kebanyakan yang gua dengar tuh pada ngeluh di CVT tuh pada gerdek. Nah, Emang obatnya ini dua nih, kampas sama mangkok pakai merek USR. Rata-rata sih semua motor ya. Semua Ya. motor Aerox juga aku pakai Aerox nih sama. Waktu masih pakai standar tuh gredeknya ada. Emang bener-bener. Nah, udah gitu, gua lupa nih satu lagi, masalah per sentri nih, per kecil yang Wah. di kampas USR ini bawaannya 2000 RPM, Bro. Ada resep Gitu. dikit bro nih lihat. Dari No Jadi, Limit. kalau bawaan motor itu per sentrinya lebih lembut gitu. Jadi disaranin bagi motornya yang masih standar belum bore up itu per sentrinya ditukar ke USR. Jadi dipakai per sentri bawaan motor. Oh gitu. jadi per standar yang ini cabut, per standar masukin. Pindahin ke sini. Oke, Iya, bener, gitu. bener. Soalnya fungsinya apa? Per sentri itu fungsinya untuk bukaan kampas. Gitu. Jadi semakin keras kampas kopling, kampas rem, kampas kopling ini pernya, dia semakin butuh RPM yang lebih tinggi gitu biar ini ngebuka gitu. Jadi ada customer gitu nanya, kok setelah ganti kampas kopling ini motor gua kok jadi ngegerung ngegerung digas nggak maju. Nah gitu itu tuh. karena efeknya per sentri ini yang bawaan USR itu 2000 RPM keras gitu, Bro. Pantesan ya ini solusinya ini. Nah ini makanya kenapa gua anjurin di No Limit. Karena No Limit itu selalu memberikan solusi bro. Jadi Yoi. mau itu jadi kita selalu pahit-pahitan. Kalau menurut kita itu jelek ya jelek. Kalau itu bagus. Kita nggak pernah yang namanya barang jelek kita bagus-bagusin, nggak pernah bro. Ya. Kita pasti belak-belakan itu barangnya jelek ya jelek. Nah, contohnya ini barangnya oke semua. Cuman kan per sentrinya tuh belum kepake untuk motor yang udah baru yang standar, mesinnya standar. Udah ganti CVT pakai itu tidak cocok. Nah kita ganti masih pakai yang standar. Gitu bro. Nah, ini ada coil pengapian dari produk USR. Ya, nanti kita tunjukin juga videonya lah perbandingan antara coil Ninja 250 Fi ditandingkan dengan coil USR ini. Gitu. Apinya yang dihasilkan tuh lebih besar nggak sih? Gitu. Ditandingkannya sama Ninja 250 50 Fi. Betul. Jadi fungsi dari coil ini adalah untuk nyalahin busi
Gitu. Apa? Nyalahin. Nyalahin busi. Jadi Maksudnya busi gimana itu tuh? bisa terbakar itu lewat koil. Iya emang. Gitu. Jadi si busi ini bisa menghasilkan percikan api itu karena dari koil ini gitu. Jadi ini jantungnya busi lah gitu. Oh, jadi intinya menyempurnakan kali ya. Iya, jadi nanti api di busi ini bakalan jauh lebih besar. Nah, Gitu. Otomatis tenaga di motor juga semakin besar, BBM juga semakin efisien, Bro. Gitu. oke deh. Bener-bener. Kalau kita udah ganti koil, jangan lupa juga ganti businya nih. Iya. Businya yang Setuju. kita saranin ini pakai merek Breeze. Gitu. Nah, untuk merek Breeze serinya untuk Honda Vario, PCX dan ADV itu pakai AR10ZS. Emang beda. Itu premium. Oh, Jadi busi paling kasta tertinggi di Breeze tuh yang versi ZS. Gitu. tau gua kalau Breeze itu kan busi mobil ya sebelumnya. Ya, memang dulunya tuh terkenal di busi mobil ya. Bro. Gitu. Cuman sekarang motor ada juga. Wih. Gitu. Jadi yakin buat motor. Kalau udah ganti koil sama busi, jangan lupa kop businya nih. Nah, Kop busi ini dari Kitako. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia selain lebih kedap air, dia resistansinya OHM, Bro. emang bedanya sama yang standar tuh gimana? Jadi kalau pakai kop busi yang resistansinya 0 tanpa hambatan, dia pengapiannya jauh lebih sempurna, lebih besar apinya yang disalurkan dari koil ke busi. Tuh. Jadi dibaratin keran lah gitu. Sekarang aliran airnya udah besar tapi kerannya masih ukuran kecil ya percuma, Bro, nggak Iya. maksimal lah gitu. Iya pastinya. Iya, oh jadi ya pasti sih satu alur kalau mau Iya, betul. apa namanya kita mau upgrade motor tuh satu alur, jangan sampai kita acak-acakan. Misalkan CVT kita pulinya dulu terus langsung ke sehar, itu nggak nyambung, Bro. Satu-satu. CVT full set langsung ke kelistrikan. Nah, ini contohnya, ini sedikit resep aja. Sekarang ada versi VT nih. Banyak juga yang nanya. Bagusnya pakai versi VT yang berapa sih? Pasti. Gitu. Emang banyak di Instagram tuh nanya. Jadi dia tuh mereka tuh kebingungan antara yang 1000 sama yang 1500. Ya sama bawaan orisinil lah gitu ya. Jadi ada 3 pilihan ya. Untuk versi VT tuh ada bagusnya pakai bawaan motor, pakai yang 1000 RPM apa yang 1500. Bahkan ada yang nanya 2000, bagus nggak sih gitu. Itu dia. Nah, itu sebenarnya kalau versi VT tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Gitu. Jadi semakin keras versi VT itu semakin tarikan bawahnya semakin responsif. Oh jadi makin keras makin istilahnya Tarikan bawahnya responsif. makin enak ya. RPM-nya cepat gitu ya. Cepat gitu. Cuman dia mengorbankan RPM atas, Bro. Jadi top speed lo hilang gitu. Nah ini sedikit ilmu nih. Jadi kalau bagi yang seneng ideal gitu ya, masih pengen mementingkan top speed dan pengen ada akselerasi bawahnya gitu, masih ada gitu dibanding dengan orisinil, gue saranin pakai 1000. 1000 itu udah bener-bener pas ya. Iya, betul. Tapi kalau pengen gue senengnya stop and go gitu, cuman buat kebutuhan dalam kota. Ya kayak anak-anak San Mori itu ya, ke Lembang kan nanjak tuh. Biasanya itu gue saranin pakai yang 1500 RPM gitu. Nah kalau 2000 gue saranin lah gitu. Itu terlalu keras, udah gitu CVT belt bakalan lebih cepat putus, Iya, Bro. pastilah, kasihan juga, sayang lah Gitu. sama spare part. Itu kalau kita paksain. Kecuali lu seneng drag lah gitu. Nah, itu motor drag boleh lah pakai 2000 RPM gitu. Cuman Iya kan sih. enggak lah untuk kebutuhan Ya, dalam untuk- kota atau untuk puri harian itu ya. nggak kepake banget menurut gua gitu. Untuk ke kantor, untuk harian itu nggak cocok, Bro. Terus kalau versi VT bawaan motor buat apa dong gitu? Nah, itu dia. Versi VT bawaan motor tuh kebagi yang seneng yang lebih seneng top speed sih, Bro gitu. Jadi ya tarikan bawah apa adanya, udah gitu top speed nanti akselerasinya dibantu sama USR ini gitu. Jadi bagi yang seneng pengen cuma sekedar nyari top speed, ya versi VT nggak usah diganti, Bro gitu. Tapi dari Bandung juga top speed buat apa ya kali ya? Udah mulai macet aja. Macet, treknya juga pendek-pendek. Iya. Gitu. San Mori juga paling ke Lembang, mana lagi? Oke,
Roller. Nah, biasanya roller kan tadi pakai 15 ya. Iya. Nah, di No Limit ini kita selalu nyediain yang berapa gram nih? Nah, kalau di No Limits ini ya Spesial untuk ADV dan PCX. kita cuma nyedain 15 sama 13. 15 sama 13. Ya gitu aja yang tadi saya udah jelaskan. Kalau pengen ngejar stop and go ya pakai 13 gram, versi VT yang 1500. Kalau pengen ideal, atas bawah dapat gitu ya. Per pakai yang 1000 atau pakai standar, roller ya pakai yang 15 gram. Gitu Oke. aja. Nah, itu sedikit tips dari ownernya No Limit nih. Pastinya kita juga kan motor tuh nggak cuma satu yang servis, dua, kita banyak dan kita selalu memberikan solusi. Mau itu sebuah keluhan apapun itu kita pasti kasih solusi. Nah, buat kalian yang kebingungan punya konsep motor pingin seperti apa, itu bisa DM Instagramnya langsung. Itu ada di bawah ya. Nah, apapun keluhan kalian tentang kendaraan kesayangan kalian, langsung aja DM. Bang, ini kenapa? Bang, ini kenapa? Kita pasti balas. Insya Allah 24 jam lah. Betul. Nah, ini kan udah gua jelasin semua nih. Bener. Kalau kita tes langsung ke konsumen, kebetulan ada Iya. konsumen kan Tadi yang ada yang booking. pasang set kan lewat IG tuh. Nah, itu bener. Emang ada booking. Nanti kita tes ya di atas mesin dyno sebelum dan sudah make. Bener. Jadi kita benar-benar nggak cuma sekedar omongan ya, Nah, kita buktiin di atas mesin dyno Axis. Karena kita punya mesinnya, bro. Gitu. Oke ya, kita lanjut ke Siap. bawah yuk. Oke.
tadi kan kita udah beres nih. Iya. Ngedyno ADV 150 yang masih benar-benar standar ya, Bro? Iya, tadi benar-benar standar. Gua tuh baru ngambil. Baru ngambil ya? Platnya tuh tadi terakhirnya 25. Berarti baru tahun 2020, 2020 gitu. Jadi baru beli ADV langsung bawa ke sini karena ngeluh powernya kurang gitu. Dan setelah kita dyno, tadi kita dapat berapa? 10,4 HP ya. 10,4 HP itu sebelum ganti USR set gitu. Iya. Dan tadi kurvanya gimana sih, Bro? Nah, tadi tuh gue lihat ya. Nah, sekalian mau nanya nih. Yang standar tuh dia bawahannya enak naik. Nah, ketika di tengah tuh ada turunnya terus rigi-rigi gitu loh. Turun jauh banget ya. Nah, begitu dirubah lempeng terus di atasnya lurus terus di atas. Dia posisinya di atas terus nggak ada turunnya. Ya, jadi sedikit penjelasan gitu ya. Jadi setelah ganti produk USR full set, tadi yang dibaca mesin dyno itu horsepower juga naik ya, Bro? Iya. Dari 10,4 jadi 10,7. Lumayan. 0,3 HP. Tapi dari tarikan awal sampai akhir, puli set CVT USR berhasil mempertahankan power maksimum loh dari RPM awal sampai akhir. Iya. Bener-bener. Gitu. Sedangkan tadi sebelumnya tuh tarikan tengah itu tuh jeblok banget ya. Iya. Grafiknya itu turunnya, gitu. turunnya itu ada jauh dah pokoknya. Jauh banget pokoknya. Udah Turun gitu berat kayaknya. torsinya juga naik ya, Bro ya. Ya itu tadi karena kampas ini ngebantu ngegigit banget gitu, Bro. Bener ngerubah. Jadi kalian udah lihat sendiri kan hasilnya selain menaikkan horsepower. Puli set USR ini bisa mempertahankan tenaga motor maksimum dari RPM bawah sampai akhir. Tentang upgrade CVT. Nah, intinya kita melihatkan bukti nyatanya. Ya. Ada perubahan, kan dia stabil nih di atas. Ya. Cocok pokoknya ini bener. Ya, cukup sekianlah dari review kali ini. Mungkin untuk kalian yang pengen curhat nih tentang spare part, variasi, performance, apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan motor Matic, kalian bisa langsung komen di video YouTube ini atau bisa langsung curhat ke IG-nya No Limit sama Isan Gboy. Ada dua, ada No Limits Matic Shop, ada No Limits Indonesia. No Limits.id dan No Limits_Matic Shop. Jangan lupa ya, subscribe dan follow IG-nya. Share. Pokoknya untuk kedepannya kalian kepoin barang yang ada di No Limit itu, komen aja di bawah. Ya. Bang, review ini dong, review misalkan stop lamp JPA, kita review langsung hari itu juga. Oke, cukup sekian dari kita. Salam. Oke, pokoknya keep safety riding on the road and goodbye. Ciao.